Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Adul Fikri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum layanan keuangan dan perbankan. Dan temanya adalah analisis PES di Indonesia dan analisis konsumen menurut Abraham Maslow. Analisis PES di Indonesia. Analisis PES mencakup kondisi lingkungan makro Indonesia, yaitu perekonomian, teknologi, politik atau hukum, dan sosiokultural. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola membeli konsumen. Sedangkan teknologi baru menciptakan pasar dan peluang baru. Keputusan pemasaran amat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik yang terdiri dari undang-undang, kantor pemerintah, dan tekanan kelompok yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam suatu masyarakat. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi, pilihan, dan tingkah laku yang dianut masyarakat. Kotler, 1997. Faktor politik di Indonesia. Kondisi politik di Indonesia yang semakin hari semakin membaik, yang ditandai dengan adanya pengertian kepemimpinan nasional, tidak terjadi kerusuhan yang berarti. Kondisi tersebut dilihat saat kondusif sehingga para investor berani menanamkan investasinya ke Indonesia, atau mereka yang bergerak pada industri perakitan kendaraan bermotor tidak merekalisasi fasilitas produksinya dari Indonesia sehingga industri komponen di Indonesia masih menarik. Faktor ekonomi di Indonesia. Daya beli masyarakat yang semakin menurun yang disebabkan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah tahun ini sehingga diperkirakan menyebabkan inflasi tahun ini akan tinggi. Kondisi ini selain mengubah pola konsumsi masyarakat juga mengubah pola transportasi masyarakat, di mana yang dulu kalau pulang dan pergi ke tempat bekerja menggunakan mobil pribadi mereka akan beralih menggunakan kendaraan umum atau menggunakan sepeda motor. Industri komponen akan terkena dampak secara langsung di mana tingkat penggantiannya menjadi lebih lama karena kendaraan tersebut tidak beroperasi secara rutin, terutama mobil pribadi. Namun di sisi lain, industri sepeda motor menjadi semakin menarik karena terjadi pergeseran moda transportasi dari mobil pribadi menjadi sepeda motor. Faktor sosial di Indonesia. Penyebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata, di mana mayoritas penduduk berada di Pulau Jawa, sedangkan Pulau Sumatera menduduki peringkat kedua. Hal ini terjadi juga pada sebaran kendaraan bermotor, dari mana Pulau Jawa menduduki peringkat pertama dan Sumatera menduduki peringkat kedua yang menjadi tumpuan utama untuk mobilitas penduduk. Kondisi tersebut mengakibatkan perusahaan komponen otomotif harus mampu mendistribusikan produk mereka ke kedua pulau tersebut jika ingin memasuki segmen aftermarket, selain juga harus mendistribusikan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Faktor teknologi di Indonesia. Teknologi memegang peranan penting pada industri komponen otomotif karena penemuan teknologi otomotif yang baru akan membawa dampak pada komponen dengan teknologi yang lama. Adanya kebijakan-kebijakan dari negara-negara lain yang menerapkan standar tertentu mengenai lingkungan dan kesehatan menjadikan perusahaan harus memenuhi kriteria tersebut. Selain membuka peluang untuk memproduksi komponen kendaraan yang berteknologi baru, namun di sisi lain, penemuan teknologi baru dalam industri otomotif akan menghilangkan komponen yang masih menggunakan secara perlahan-lahan, seperti penemuan CDI yang mulai menghilangkan penggunaan platina untuk kontak listrik pada kendaraan bermotor. Walaupun untuk segmen aftermarket, komponen tersebut masih dibutuhkan karena kendaraan model lama yang sudah beredar masih menggunakan teknologi. Di sini ada rangkuman PES dari analisis saya, yaitu dari analisis di atas tadi terlihat bahwa kondisi makro menunjukkan kondisi yang membaik secara keseluruhan sehingga diharapkan di tahun mendatang perusahaan akan mengalami pertumbuhan. Perusahaan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan persaingan yang semakin besar. Sesuai dengan strategi perusahaan yang ingin memperkuat posisinya di segmen aftermarket,
Mereka memperkuat jalur distribusi harus segera direalisasikan supaya pada saat perekonomian Indonesia menuju kondisi yang sangat baik, perusahaan sudah siap dengan penguasaan area pemasaran. Jika terdapat produk otomotif yang diimpor, maka perusahaan dapat menawarkan kepada pembuat suku cadang kendaraan tersebut untuk memasarkan produknya melalui jalur distribusi yang dimiliki oleh perusahaan di segmen aftermarket, karena jalur yang dimiliki oleh perusahaan sudah efisien dan merata di Indonesia. Analisis konsumen menurut Abraham Maslow. Salah satu faktor psikologis penting yang secara fundamental mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis. Kebutuhan tersebut muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman. Kebutuhan yang lain bersifat psikogenis. Kebutuhan itu muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila pembacaan saya agak terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.